Pelampiasan emosi. Broken home. Iya, iya, iya. Oke, apakah ya terima kasih Mbak Brigita. Apakah pemberian informasi searah, sosialisasi searah itu termasuk jenis sosialisasi masyarakat kita? Nah, ini Mbak Firima ini menjawab ini bukan Mbak. Oh bukan. Iya, bagaimana Mbak? Oh iya iya bagaimana? Iya 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 iya. Iya. Iya, iya sama-sama. Sebelum saya jawab, Mbak Prima mau menanggapi? Halo? Iya, Mbak Prima mau menanggapi sebelum saya jawab? Iya. Wah, super jawabannya Mbak Prima. Iya, jadi untuk Mbak Brigita memang pola sosialisasi memang uh, nanti ada dua. Yang pertama sosialisasi yang searah, seperti kata Mbak Brigita tadi. Jadi orang tua yang mengarahkan anak. Tidak ada kata kamu pokoknya kamu harus nurut bapak, bapak bener. Kamu harus gini, harus A, harus B, nggak boleh C, nggak boleh D dan lain-lain. Ada juga yang sosialisasi yang dua arah. Jadi yang pertama kita orang tua memberikan bimbingan, kemudian anak nanti memberikan flashback. Nah, nanti untuk pola sosialisasi kita lanjutkan kita bahas di belakang nanti bagaimana sih sebetulnya pola sosialisasi yang baik, misalkan untuk mendidik anak atau lain sebagainya. Kalau apakah pola sosialisasi yang negatif itu yang sekarang menjadi budaya di Indonesia? Nah, itu tergantung bagaimana orang tua memilih bagaimana cara dia mendidik anak, mau yang searah, yang otoriter, atau mau yang demokratis gitu. Bagaimana Mbak Brigita? Iya ya, nanti kita diskusikan berikutnya. Oke, nanti kita bertemu di pola-pola sosialisasi. Oke. Nah, di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi sosialisasi. Ada faktor biologis, kemudian lingkungan sosial, faktor sosial dan interaksi sosial. Penjelasannya seperti apa? Kita lihat di sini. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi sosialisasi. Yang pertama faktor biologis, yang kedua faktor sosial. Kira-kira maksudnya apa ya? Faktor biologis. Kalau faktor biologis itu maksudnya apa? Oke. Jadi gen kita gitu ya. Maksudnya diri kita sendiri.
gen kita sendiri. Kalau yang faktor sosial itu orang lain dari luar, bisa orang tua, bisa lingkungan dan lain sebagainya. Kalau biologis itu ya kita sudah turunannya seperti ini. Seperti apa sih maksudnya? Nah, ini. Di sini kita lihat. Faktor biologis kadang-kadang dipengaruhi faktor sosial. Kemudian ada yang faktor individu itu dibentuk oleh lingkungannya. Kemudian ada faktor biologis tidak dipengaruhi faktor sosial. Nah, maaf, ini ada 3. Maksudnya seperti ini. Kita kan mempelajari sosialisasi nih. Anggap aja satu contoh. Ada 2 orang anak. Yang satu secara biologis terlahir pintar, udah lahir jadi orang pintar. Yang satu lahir jadi orang biasa. Tapi yang pintar nggak sekolah. Yang orang biasa dia sekolah di sekolah favorit. Nah, kira-kira yang jadi orang pintar yang nomor 1 apa yang nomor 2? Orang pintar dari lahir tapi nggak sekolah, atau orang yang nggak sekolah, orang yang biasa aja tapi pintar, tapi sekolah? Kira-kira yang mana? Nomor 1 apa nomor 2? Pintar tapi tidak sekolah, tapi yang kedua adalah yang biasa aja tapi sekolah. Biasa tapi sekolah. Ada jawabannya lain? Mungkin yang lain mau menjawab? Apa, Mbak? Oh, seperti pisau yang diasah. Oke, semakin diasah semakin pintar ya. Kalau tidak diasah meskipun pisau tidak bisa ya. Oke, ada yang lain? Mbak Asna, Mbak Ati. Apakah ada contoh lain nih? Musisi. Yang satu udah dari lahir sudah punya darah musisi. Dia udah dari lahir nggak pernah sekolah musik, tapi dia gitar-gitar, jadi pinter. Dia nggak pernah sekolah les musik, tapi dia gitar-gitar aja jadi pengamen. Jreng, bisa, dan dia pinter main gitarnya. Yang satu dari faktor biologisnya dia nggak begitu punya bakat seni. Dia nggak ada feel untuk main musik, tapi dia dimasukkan kuliah, tapi dia dimasukkan di sekolah musik, misalkan Yamaha, les musik tiap hari, seminggu 7 kali. Nah, kira-kira yang jadi pemain gitar profesional yang mana? Yang udah punya darah seni tapi tidak sekolah di Yamaha jadi pengamen, atau yang nggak punya jiwa seni tapi dia sekolahnya di Yamaha? Yang diprasaranai. Oke. Nah, itu adalah contoh bagaimana yang pertama, faktor biologis itu dipengaruhi oleh faktor sosial. Seperti dikatakan Mbak Prima tadi, bagaimanapun kalau pisau harus diasah biar dia jadi lancip. Kalau pisau tidak pernah diasah, dia ya bagaimana? Kalau tidak pernah diasah lama-lama ya tumpul. Tapi kalau seandainya sama-sama pintar, yang satu sama pintar, yang satu biasa aja tapi sama-sama sekolah, bisa dipastikan ya siapa yang jadi juara. Iyalah. Benar. Nah, kemudian ada yang 2, individu dibentuk oleh lingkungan. Anaknya polisi apa jadi polisi? Anaknya dokter apa pasti jadi dokter? Anaknya penjahat apa pasti jadi penjahat? Anaknya pencuri pasti jadi pencuri? Mungkin juga karena dari kecil diajari mencuri sama bapaknya, ngutil-ngutil. Jadi untuk poin yang kedua ini adalah individu dibentuk